Kita bahas tentang lafadz an yang konotasi negatif dari berbagai ayatnya. Pertama, kita buka dulu definisi dari lafadz an di dalam bahasa Al-Quran. Kita buka tampilan berikutnya. Pada materi ilmu alat paket 3, ada namanya mengenal huruf jar. Jadi, di antara kita yang di sini, barangkali yang merasa sekarang sudah tingkatan paket 3 belajar ilmu alatnya, insya Allah sudah mengenal huruf-huruf yang 4 ini. Karena dalam diagram paket 3, ada keterangannya, al-harfu atau huruf, bila dari namanya ada 4 nama. Jadi, pada tingkatan materi paket 3, mengenal huruf yang ada jumlahnya 4. Yakni harfu nafyin, huruf nafi bermaksud menyangkal, harfu nahyin, huruf nahi bermaksud melarang, harfu atofin, huruf atof bermaksud kata sambung, dan harfu jarrin, huruf jar bermaksud mengkasrohkan. Nah, pada malam ini akan kita mengenal salah satu huruf jar ya. Ini apa? Di paket 3, dikenakan huruf jar ada 8, lengkapnya 16, tapi paket 3 ada 8 dulu. Ya, ini ada 8, bili, fimin, ila, ala, anka. Ya, di paket 3 dikenalkan huruf jar ada 8, bili, fimin, ila, ala, anka. Bi artinya dengan, li artinya bagi, fi di dalam, min dari, ila kepada, ala atas, an tentang, ka artinya seperti. Ini contoh 8 nama huruf atau 8 macam huruf jar yang dikenalkan pada tingkatan paket 3. Apa sih huruf jar itu? Definisinya adalah huruf jar adalah huruf yang bermaksud merubah. Merubah apa? Merubah harokat terakhir pada kata berikutnya. Yakni kata berjenis nama atau benda atau isim yang dijumpainya itu. Yang normalnya akhiran doma berubah menjadi kasroh. Jadi huruf jar adalah huruf-huruf yang bisa beramal. Apa? Beramal, berbuat. Berbuat ngapain? Merubah. Merubah apa? Merubah kata berikutnya dia jumpai. Yang harusnya doma, ternyata bisa dirubah menjadi kasroh. Itu salah satu kesaktian atau amalan dari huruf jar di Al-Quran. Kita buka contohnya. Misalnya ada lafadz yang tertulis di Al-Maidah 91. Saya baca perkata dulu di sini dari lafadznya ini misalnya. Innama yuridu syaitonu, saya baca perkata ya. Innama sesungguhnya hanyalah. Yuridu syaitonu, syaitan menginginkan. An yuqi'a, untuk menimbulkan bainakum di antara kalian al-adawata, permusuhan, wal bagdwa, dan kebencian fil khamri wal maisir, di dalam khamri wal maisir, di dalam minum keras dan perjudian. Wa yasuddannakum, dan supaya dia menimbulkan menghalang-halangi, dan supaya dia menghalang kalian andilai dari ingat pada Allah. Wa ni sholati, dan dari sholat. Fal antum muntahuna, maka adakah kalian muntahuna, kalau berkata dari orang-orang yang berhenti, tidak lagi mengkonsumsi khamri, tidak lagi buat maisiri. Nah, di sini yang garis biru, harokatnya akhiran kasroh, khamri, akhiran ri, al-maisiri, akhiran ri, normalnya doma, maisiru, normalnya doma, khamru, karena didahului fi, maka berubah menjadi kasroh. Fil khamri, maisiri. Jadi kasroh. Oh, berarti ini termasuk huruf jar. Yani apa? Mengkasrohkan harokat kata berikutnya yang normalnya doma menjadi kasroh. Contoh sebelah kiri, an dikrillahi. Dikri, normalnya dikru doma. Gara-gara dahulu an, maka berubah dari dikri kasroh. Oh, berarti an juga termasuk huruf jar. Kiri lagi, wa anis sholati, tulisan an ini wasol, bacaan sambung. Tanda wasolnya kasroh. Aslinya nonnya sukun, wa'an, sama dengan an sebelah kanan. Yang ini, an dzikrillahi wa'an as-sholati. Karena dibaca wasol, wa'an sholati. Oh, berarti tanda wasolnya adalah kasroh. An, ketemu lafadz sholatu, berubah jadi sholati atau kasroh karena didahului an. Maka garis merah dari tampilan dilar adalah ketiga-tiganya termasuk huruf jar. Fi,
di dalam. Ini huruf jar kenapa? Karena mengkasrohkan kata berikutnya. Contoh lagi an, juga sama huruf jar kenapa? Karena sebelah kirinya jadi kasroh. Nah, tapi ingat bahwa kesaktian huruf jar itu terbatas. Maksudnya terbatas, ya ini tidak semua kata di Al-Quran bisa dikasrohkan oleh dia. Tidak semua. Nah, contohnya lafaz mana saja yang tidak bisa dikasrohkan, itu kajiannya tingkatan paket 7. Karena di paket 7 belajar tentang i'rab. Ya, kalau paket 3 hanya kenal ini huruf jar. Mengenai mana kata nggak bisa dikasrohkan itu dibahas di paket 7. Mengenal namanya fi mahali istilahnya. Jadi dalam contoh dari ini, ada warna merah adalah huruf-huruf yang bisa mengkasrohkan kata berikutnya normalnya doma menjadi kasroh. Nah, huruf yang bisa mengkasrohkan itulah dinamakan huruf jar termasuk lafaz an. Malam ini kita bahas yang lafaz an. Yani an adalah salah satu huruf dari huruf-huruf jar yang jumlahnya 8 di paket 3. Kita buka profilnya huruf an sekarang. Dalam diagram ini membaca diagram ke kiri. An. Yang pertama profilnya an adalah arti aslinya tentang. Ya, an arti aslinya tentang. Misalnya lafaz tandingkan dengan kata kerja atau verb kata kerja fiil yang artinya bertanya. Yang kedua, an bisa artinya sama dengan min, yakni dari. Ya, an arti aslinya tentang bisa berubah artinya dari. Kalau dalam kalimat hadis menjadi sanadnya hadis, namanya an sama dengan min, yakni dari. Jadi an boleh berubah diartikan dari kalau contohnya dalam lafaz hadis Rasul. Berikutnya, an itu kata sandang yang konotasinya negatif. Misalnya perbuatan yang negatif atau objek yang diperbuat suatu objek yang negatif. Nah, dari ketiga profilnya an di sini kita bahas yang paling bawah. An sebagai kata sandang huruf yang konotasi negatif. Tapi sebelum kita bahas yang paling bawah, akan saya tampilkan yang paling atas dulu. Contohnya an yang artinya tentang. Contohnya kita buka pada tampilan berikutnya. Misalnya saya ambil dari surat Al-Baqarah 9. Yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Arti perkalimatnya, yas'alunaka, mereka bertanya padamu wahai Muhammad, anil ahillati, tentang bulan sabit. Yas'aluna artinya mereka bertanya. Nah, namanya bertanya tentang apa? Gandengannya tentang apa pertanyaannya itu? Oh, tentang bulan sabit. Maka lafaz an di sini diartikan tentang karena sebagai kata yang disandingkan dengan kata bertanya. Yas'aluna ini adalah fiil atau kata kerja yang artinya bertanya. Namanya bertanya pasti tentang sesuatu. Nah, gandengannya yas'aluna pakai an akhirnya. Yas'alunaka contohnya tanya kepada sesuatunya atau objeknya. An di sini tentang. Contohnya satu paket dengan kata kerja berbunyi yas'alunaka. Yas'alunaka, mereka bertanya padamu anil ahillati, tentang bulan sabit. Kul, katakanlah Muhammad, jawablah katakanlah hiya mawaqitu. Hiya yaitu dia. Dia boleh, ia boleh. Dia di sini kata ganti bermaksud kembali kemana? Jadi ke lafaz ahillati. Karena ahillati mu'annas makanya pakai dia. Istilah mu'annas sudah kenal ketika paket 1 sudah kenal. Ahillati bulan sabit. Kul katakanlah hiya mawaqitu. Ia adalah maksudnya tandanya adanya bulan sabit adalah mawaqitu linnasi, tanda-tanda waktu linnasi bagi manusia, wal haji dan haji. Tanda waktunya memulai masuk alokasi bulan-bulan haji, itu contohnya. Nah, ini contoh lafaz an dalam kalimat berbunyi yas'alunaka anil ahillati. Mereka bertanya padamu tentang bulan sabit. An di sini artinya tentang. Contoh yang lain. An artinya sama dengan min. Ya, ini apa? Misalnya dalam kalimat sanadnya hadis. Contoh. Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan seterusnya.
An Abi Hurairah. Dari kalau arti berkata ya, An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini pakai an, tidak pakai min kan? Padahal sama artinya tadi. Nah, kenapa pakai an kok nggak pakai min? Jawabannya adalah karena an itu bermaksud asal usul berpindahnya ucapan ya. Jadi ya, kenapa pakai an? An itu bermaksud berpindahnya ucapan dari si A, maaf, dari mulut si A ke si B, dari mulut ke mulut. Sabda Nabi dari mulut ke mulut. Maka laf'an diartikan dari. Kenapa nggak pakai min? Tidak, karena bermaksud berpindahnya ucapan. Ucapan yang sama persis dari asal mula narasumbernya itu. Itu pakai an lafadznya. An. Jadi barang siapa membacakan suatu lafadz yang lafadznya sama persis dari yang dia dengar sebelumnya, maka itu pakai an bahasa Arabnya. Pakai an, tidak pakai min. Ya, ini contohnya. Makanya dalam hadis pakai an semua, nggak pakai min, nggak berbunyi min Abi Hurairah, nggak bunyi minan Nabi. Kenapa? Kalau min bermaksud asal usulnya. Nah, mari kita bayangkan pakai min Abi Hurairah. Oh, berarti lafadz sabda itu berasal narasumbernya atau yang ngarang Abu Hurairah. Kalau pakai min loh ya. Jadi asal usul lafadz itu dari pengarang adalah Abu Hurairah. Makanya pakai an. Kenapa? Bahwa Abu Hurairah ketika mengucapkan lafaz sabda itu bukan karangan beliau, tapi beliau mengutip atau mengulangi ucapan pihak sebelumnya. Siapa? Anin Nabi, dari Nabi. Nah, di sini an, sama di sini an. Kenapa? Nabi kan pihak pertama kali yang bersabda. Kenapa pakai an juga? Jawabannya adalah ingat bahwa semua lafaz Nabi, semua sabda Nabi yang bersifat hadis itu hakikatnya Allah yang menggerakkan lidah beliau berucap seperti itu. Makanya pakai an juga. Padahal Nabi lah orang pertama kali yang mengarang sabda itu. Ingat bahwa Nabi mengarang sabda itu lidah beliau Allah gerakkan supaya keluar seperti itu. Nah, makanya pakai an. Hakikatnya apa? Hakikatnya sabda Nabi pun hakikatnya Allah juga yang menghendaki beliau berucap seperti itu. Karena dari berbagai ayat ada juga rincian hadisnya. Oh, berarti beberapa hadis itu bermaksud menjelaskan pengertian ayatnya. Jadi maksud ayat dijelaskan lewat hadis beliau. Oh, berarti satu paket. Jadi apa? Hadis bermuatan sabda Nabi yang digerakkan Allah supaya bersabda seperti itu untuk menjelaskan suatu ayat. Makanya pakai an juga. Jadi hakikatnya Nabi bersabda itu bukan karangan beliau sendiri, tapi Allah yang nyetir, Allah yang menggerakkan beliau supaya berucap seperti itu. Makanya pakai an di sini. Ya, kenapa? Karena asal mula ucapan yang ngarang itu adalah Allah sendiri yang gerakkan lidah beliau seperti itu. Jadi bukan inisiatif Rasul, bukan sendiri, tapi dari Allah hakikatnya. Karena berbunyi illa wahyu yuha. Ya. Jadi apa yang disebut adalah murni dari bisikan semata yang sifatnya gaib dari Allah. Ini hikmahnya. Kenapa hadis pakai an? Karena bermaksud berpindahnya ucapan dari mulut ke mulut ya. Dari orang per orang sampai asal mula orangnya. Ini contohnya. Jadi an diartikan min boleh kalau bermaksud asal mula ucapan dari siapa? Dari si A. Si A dari siapa? Dari si B. Si B dari siapa? Dari si C. Nah, ini pakai an semua. Tidak pakai min. Kalau min bermaksud asal usul, kalau an bermaksud rentetan. Rentetan dari mulut ke mulut ucapan yang sama itu. Berikutnya. An sebagai kata sandang konotasi negatif. Misalnya perbuatan negatif atau objeknya negatif. Contoh, ada kata di Al-Quran juz 1 berbunyi waman yargobu an millati Ibrahima. Waman yargobu. Nah, yargobu arti di sini membenci. Dari mana taunya membenci? Karena diikuti kata sandang an. Karena an adalah suatu huruf yang kalau disandingkan dengan suatu kata kerja sebelumnya, maka bisa bermaksud konotasi negatif. Contoh di sini yargobu. Apa artinya membenci? Kenapa? Namanya membenci berarti perasaan aktif yang negatif ya. Membenci, menyukai ya. Kalau menyukai hal yang positif, kalau membenci itu hal yang negatif.
Contoh yargobu an. Pakai an kata sandangnya karena yargobu pengen diartikan membenci. Jadi an sebagai kata sandang bagi lafaz yargobu. Nah, kalau annya dihapus, yargobu artinya apa? Oh, berubah artinya karena beda kata sandangnya, berbeda artinya. Contoh yang bawah, ya'fu misalnya, ya'fu anin nasi misalnya, ya'fu an kafirin misalnya. Ya'fu artinya memaafkan. Nah, memaafkan hal positif kan, tapi karena pakai an berarti bermaksud memaafkan adalah suatu sikap menerima ya objek yang sudah terlanjur terjadi itu. Ini contohnya pakai an. Jadi orang yang memaafkan adalah orang yang ibaratnya itu kasarnya adalah orang yang memaklumi perbuatan negatif sudah terjadi itu. Jadi nggak ungkit-ungkit lagi, nggak menyalahkan lagi, menutup kasusnya, menutup perkaranya. Itu namanya sikap memaafkan. Ini apa? Jadi mensikapi sesuatu yang negatif terjadi terhadapnya itu. Ya, jadi sudah tidak memperkarakan lagi, menghapus kesalahannya. Itu namanya memaafkan. Jadi apa? Sikap dalam tanda kutip memaklumi yang sudah terjadi. Nah, yang terjadinya sesuatu negatif, makanya pakai an. Kalau memaafkannya kan hal positif, tapi objeknya kan negatif. Nah, jadi kalau an di sini bermaksud objeknya negatif, kalau an yang atas bermaksud perbuatan yang negatif, ya. Jadi an ini arahnya beda. Kalau an yang atas cenderung kepada kanan, ya ini apa? Bahwa kata kerja yargobu diartikan membenci karena ada an. Sedangkan kalau ya'fu an ini condongnya ke kiri, ke objeknya. Kalau perbuatan memaafkan itu hal yang bagus. Orang suka maafkan hal yang bagus. Namanya memaafkan berarti mensikapi dengan cara memaklumi perbuatan yang negatif yang diperbuat orang lain terhadapnya. Makanya kata memaafkan pakai kata sandang an juga. Karena an itu gandengannya ke kiri, ke objek yang negatif. Kalau yang atas an kepada perbuatan negatif, kalau an yang bawah kepada objek yang negatif. Jadi sama-sama pakai an tapi arahnya condongnya beda. Kalau an yang atas condong ke kanan, kalau ya'fu an yang bawah ini condongnya ke kiri kepada objeknya. Berikutnya. Contoh dalam ayatnya, lengkapnya. Al-Baqarah 130. Saya baca perkata dulu ya aslinya. Wama dan siapa yang yargobu an millati Ibrahima. Membenci agama Ibrahim. Illa kecuali man orang yang safiha nafsahu. Membodohi dirinya sendiri. Titik, berhenti. Tadi awal ayat saya baca waman dan siapa yang. Lafadz man di sini sebetulnya punya dua pilihan arti. Bisa artinya siapa yang, bisa artinya tidaklah. Nah, kalau pengen di arti yang tidaklah ada cirinya apa? Diraba ke kiri pelan-pelan ke kiri ada lafadz illa. Nah, karena ada illa, makanya dalam bahasa tafsirnya, dalam bahasa terjemahan tafsirnya, man di ayat ini dirikan tidaklah. Karena ada ilah. Kalau baca terjemahan perkataannya, man ini siapa yang. Waman yargobu dan siapa yang benci Ibrahim, kalau ada berarti dia tuh bodoh sekali gitu maksudnya. Maka kalau man ini langsung menyangkal waman yargobu dan tidaklah ada yang benci Ibrahim, melainkan orang yang membodohi dirinya sendiri. Arti kasarnya bodoh sekali orang itu. Kenapa dia benci Ibrahim? Jadi dalam ayat ini huruf an tidak punya arti, tidak boleh diartikan tentang, tidak boleh diartikan dari, pokoknya nggak punya arti. Ini kalau perkata loh ya, kalau aslinya an kan tentang, itu kalau lepas dari ayatnya sendirian, tapi karena dirangkaikan satu ayat, maka sebagai kata sandang bagi lafadz yargobu, supaya yargobu diartikan membenci adalah perbuatan yang negatif. Jadi langsung saja diartikan waman yargobu an kalau diarti lewati dan tidaklah ada yang membenci agama Ibrahim melainkan orang yang membodohi dirinya sendiri.
Walakot dan sungguh benar-benar istafainahu kami telah memilihnya. Fid dunya di dalam dunia. Wa innahu dan sungguhnya dia fil akhirati dalam akhirat lamina solihina sungguh dari termasuk golongan orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang yang soleh. Di ayat ini ada 3 lafadz hu. Yang pertama safiya man safiya nafsahu. Yang kedua istafainahu. Yang ketiga wa innahu. Ketiga lafadz hu ini beda ya. Kalau hu yang pertama bermaksud kepada man tadi itu, orang yang benci akan Ibrahim itu. Nah, hu yang kedua kepada Ibrahim. Hu yang ketiga juga sama kepada Ibrahim. Ini contoh lafadz yang kalau kata tidak punya arti, karena sebagai kata sandang bagi kata kerja atau fiil yargobu. Kalau yargobu pengen diartikan membenci. Karena di Al-Quran, lafadz yargobu atau dalam bahasa Arab itu punya 4 arti. Rogiba bentuk pastennya, kata kerja bentuk lampau. Dalam kaidah ilmu alat pakai 3, namanya fi'il madi. Yargobu bentuk present tense-nya. Kalau dalam pakai 3 namanya fi'il mudhari. Irgob bentuk perintahnya. Kalau dalam pakai 3 namanya fi'il amar. Rogiba telah, yargobu sedang, irgob perintah. Nah, tergantung kata sana sebelah kirinya. Misalnya pakai fi, yargobu fi, kata ganti ya, aja ganti ayatnya. Waman yargobu fi millati Ibrahim. Kalau pakai fi maka yargobu artinya menyukai. Contoh saya ganti bi, waman yargobu bi millati Ibrahim. Kalau yargobu pakai bi artinya memilih. Saya ganti ilah, waman yargobu ila millati Ibrahim. Kalau pakai ilah diartikan yargobu mengharap. Contohnya wa ila rabbika farghob. Pendengar ya. Wa ila rabbika farghob. Dan kepada Tuhan mula farghob, maka adalah kamu berharap. Oh, berarti irghob mengharap karena kata sandang pakai ilah. Sedangkan di ayat ini pakai an. Oh, berarti fi'il kata kerja rogiba yargobu irghob artinya apa? Tergantung kata sandangnya apa. Kalau diikuti an, maka membenci. Diikuti fi, maka menyukai. Diikuti bi, maka memilih. Diikuti ila, maka artinya mengharap. Nah, ini berarti seperti kayak bahasa Inggris ini ya. Namanya idiom kata. Apa idiom? Jadi suatu kata bisa berubah artinya tergantung kata sandangnya. Sama. Dalam Quran sama. Ya. Ada suatu kata kerja berubah artinya. Kalau kata sandangnya berbeda. Contoh di sini, rogi bayar gobu punya 4 arti. Tergantung kata sandangnya apa. Dari 4 pilihan ini. An, membenci. Kalau pakai fi, menyukai. Kalau pakai bi, memilih. Kalau pakai ila, mengharap. Berikutnya, contoh yang lain. Al-Baqarah 48. Kalau baca perkata alifnya kasroh, wa itaku, takutlah kalian. Ingat bahwa di Al-Quran, lafadz itaku punya 2 arti dalam bahasa tafsirnya. Jadi apa? Konotasinya. Kalau yang dimaksud wattaku adalah dalam konteks ayatnya kepada orang-orang yang beriman, maka wa itaku artinya bertakwalah kalian. Tapi kalau tema ayatnya ngomongin membahas tentang orang-orang yang tidak beriman, maka wa itaku artinya dan takutlah kalian. Jadi terjemahnya ikuti konotasinya. Wa itaku yauman. Nah, ayat ini menyindir kepada perbuatan ulama-ulama Bani Israel yang berbuat kafir itu, yang menyimpang imannya itu. Makanya itaku artinya takutlah, bukan bertakwalah. Wa itaku yauman, dan takutlah kalian hari. Hari yang bagaimana? La tajzin nafsun an nafsin say'an. Urutan mengartikannya dari yauman loncat ke lafadz nafsun. Seseorang, arti perkatakan diri. Seseorang baru mundur ke kanan. La tajzi, tidak bisa membela. An nafsin atas orang yang lainnya say'an. Sesuatu apapun. Ini kalau perkataan an diartikan atas. Hakikatnya an tidak punya arti sebetulnya. Kenapa? Karena di sini bermaksud membela, bermaksud hal yang negatif. Jadi ada orang bela orang lain. Kalau orangnya itu ternyata buruk kok dibela, maka perbuatan bela itu hal negatif. Mari kita membela orang yang benar.
bukan bela orang yang salah. Nah, di ayat ini bermaksud membela orang yang salah. Nah, karena membela orang yang salah, maka kata sandanya pakai an. Kenapa? Karena itu amalan negatif. Ya. Nafsun la tajzi, seseorang tidak bisa membela nafsin, seorang yang lainnya. Di hadapan Allah berangkat dia. Sayan, kalau berkatakan sesuatu apapun, arti bahasanya sedikit pun sama dengan qalilan. Jadi huruf an di sini tidak punya arti karena sebagai kata sandang untuk lafadz tajzi. Apa tajzi dalam ini? Artinya membela. Membela apa? Bermaksud negatif. yakni membela seseorang yang akan diadili Allah, yang akan dihukum Allah dengan siksaan, ternyata orang lain membela supaya bebas siksaan, itu namanya hal yang negatif. Kenapa? Karena membela kesalahan orang lain di hadapan Allah. Hal yang negatif, yang tidak pantas dibela sebetulnya. Ini contohnya. Nah, di berbagai ayat, tajzi artinya membalas sebetulnya, dari kata kerja jaza. Ya jazaan apa jazaun, balasan. Tajzi arti perkata membalas. Nah, karena di sini bermaksud membalas kepada perbuatan orang yang tidak pantas dibalas, makanya diartikan membela. Jadi sebetulnya tajzi arti membela itu bahasa tafsir, bukan bahasa aslinya. Apa aslinya? Membalas, bukan membela. Tapi di ayat ini, kenapa dirikan membela? Karena ada an yang konotasi negatif. Jadi kalau annya dihapus, membalas. Normalnya membalas. Karena ada an, maka dirubah membela. Ini apa? Membela kepada hal yang negatif. Maksudnya membela seseorang yang jelas salah. Yang kan dihukum oleh di akhirat jelas salah. Jelas akan disiksa di akhirat. Lu kok dibela-belain? Itu namanya perbuatan yang negatif. Membela orang yang salah. Jadi di sini an arti perkata tentang boleh berubah di sini artinya atas, boleh tidak diartikan. Yang kedua sayan, tadi saya artikan sesuatu apapun, itu arti aslinya. Arti bebasnya sedikit pun dalam bahasa tafsirnya. Kita tanda tangan pakai qalilan ya, karena bermaksud sesuatunya nggak ada. Kalau qalilan ada, tapi jumlahnya sedikit. Kalau sayan, nggak ada sama sekali modal untuk membela orang lain itu. Kalau berbunyi qalilan, modalnya ada, cuma kurang banyak. Ibarat kuota, targetnya kurang banyak. Kalau kayak qalilan loh ya. Ternyata ayat ini pakai sayan, berarti apa? Berarti nggak ada modal apapun seseorang belain orang lain. Nggak ada modal apapun karena pakai sayan. Jadi dengan alasan sesuatu apapun, nggak ada. Nah ini arti perkata sesuatu apapun, arti bebasnya sedikit pun. Ini contoh an yang nggak punya arti karena sebagai kata sandang bagi tajzi, yang artinya membela kepada bermaksud negatif. Contoh yang lain. Jadi jaza ya jazi arti perkata membalas karena diikuti an maka bermaksud membela atau membalas kepada orang yang pantas dibalas atau tidak pantas dibela karena jelas-jelas orangnya salah atau berbuat dosa. Berikutnya Al-Baqarah juz 2 lembar pertama. Sakulu sufa minan nasi, urutan mengartikannya pelakunya dulu. Sufa minan nasi baru mundur saya kulu. Asufa minan nasi, orang-orang yang bodoh dari semua manusia, saya kulu akan berkata. Apa bunyi perkataannya? Ma wallahum an qiblatihim. Ini kalau berkata ma apakah yang wallahum memalingkan mereka an qiblatihim dari kiblat mereka, allati kanu yang mereka adalah dalam kurung berkiblat alaiya atasnya atau terhadapnya. Titik, berhenti. Dalam arti ini an arti aslinya tentang boleh dirubah artinya dari. Kenapa boleh? Karena ada kata walla. Yani apa? Ini sebagai kata sandang bagi lafaz walla. Apa artinya walla? Memalingkan. Yani memalingkan yang bermaksud negatif. Maksudnya apa negatif? Yani dalam kisah ayat ini bermaksud bahwa berkiblat. Jadi dulu ketika awal Islam ada di Madinah, sekitar 16 bulan pertama Islam ada di Madinah, mereka sholatnya berkiblat ke arah Baitul Maqdis. Nah, ketika orang Islam berkiblat ke arah Baitul Maqdis,
itu menurut orang Yahudi itu hal yang positif. Kenapa? Menguntungkan orang Yahudi. Apa untungnya mereka? Ya ini mereka bisa menyebarkan suatu ibarat itu keyakinan bahwa Islam itu sama dengan agama mereka, sama kiblatnya. Ini hal yang positif bagi orang Yahudi, alias menguntungkan orang Yahudi. Nah, ketika orang Islam ternyata berkiblatnya berpaling dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah lagi, itu dianggap oleh dia hal yang negatif. Kenapa? Tidak menguntungkan bagi mereka. Makanya mereka berkomentar, siapa sufahau di sini? Orang-orang Yahudi di Madinah, Allah pakai istilah sufahau. Saplus minanasi, orang-orang yang bodoh dari manusia akan berkata. Apa berkata mereka komentarnya? Mawallahum, apakah yang memalingkan mereka? Humin orang Islam. An kiblatim, dari kiblat mereka, humin orang Islam. Alati yang kanu mereka adalah berkiblat alias atasnya. Gitu. Jadi mereka tanda tanya, kenapa ya orang Islam kok sekarang balik lagi kiblatnya ke arah yang lain. Nah, di sini karena berpalingnya itulah hal yang merugikan mereka sesuatu yang negatif, makanya pakai lafaz an di sini. Nggak berbunyi min, nggak berbunyi wallahum min kiblatihim, tidak. Pakai an. Kenapa? Karena berpalingnya itu sesuatu yang negatif menurut orang Yahudi. Berikutnya catatannya. Jadi seakan-akan gini terjemahan sempurnanya. Mawallahum, sesuatu apakah yang membuat orang Islam berpaling, sesuatu apakah yang bisa memalingkan orang Islam itu, mereka kiblat dari kiblat mereka sebelumnya, tanda tanya ini. Jadi mereka tanya, apa sih sebabnya orang Islam berpaling? Nah, makan apakah yang? Berarti apa? Tanya sesuatunya. Sesuatu apa sih yang mendasari orang Islam berpaling? Berarti sesuatu mereka adalah hal yang negatif. Mereka benci. Kenapa? Karena jadi penyebab berpalingnya orang Islam itu. Maka dari itulah fi'il atau kata kerja wala, kata sandang an. Kenapa? Karena sikap memalingkan termasuk konotasi negatif menurut orang Yahudi pada waktu itu. Jadi sini berbunyi mawallahum an kiblatihim. Sesuatu apakah yang memalingkan, kasarnya membuat orang Islam berpaling dari kiblat yang bisa menguntungkan orang Yahudi, ternyata orang Islam berpaling ke kiblat yang merugikan orang Yahudi. Nah, karena begitu maka dianggap hal yang negatif menurut orang Yahudi. Kalau Islam berkiblat ke arah Ka'bah itu hal negatif menurut orang Yahudi. Ini contohnya an bermaksud negatif. Yakni apa? Wala, memalingkan, menyebabkan orang Islam berpaling dari hal yang menguntungkan Yahudi menjadi hal yang merugikan bagi mereka. Contoh yang lain. Katakanlah ya kitabi wa kitab lima tasudduna. Lima itu dua kata ya, li ditambah ma. Ma aslinya panjang. Lima ma-nya panjang. Di sini Allah alifnya dihilangkan jadi pendek. Lima. Kenapa alifnya dihilangkan? Jawabannya adalah kalau ma-nya panjang pakai alif nanti artinya bagi apa yang. Nah, supaya dari kata perintah, lima untuk apakah? Arti bahasanya mengapa? Arti berkata untuk apakah? Lima untuk apakah? Arti bahasanya mengapa? Tasudduna an sabilai. Kalian menghalang-halangi dari jalan Allah. Titik. Lafaz tasuduna, dia ini kan kalian menghalang-halangi. Perbuatan fisabilillah adalah itu kebaikan. Bantu langit berbuat mereka turut menghalangi karena niatan negatif. Kenapa? Karena pakai contohnya si A mau masuk masjid, saya larang. Nah, pakai an bahasa Arabnya kalau kata kerjanya. An, jadi pakai an. Kenapa? Karena niat saya melarang supaya dia nggak nyembah. Misalnya lain lagi ya. Misalnya di masjid ada bom yang mau meledak. Nah, saya larang
jangan masuk, jangan masuk. Nah, karena saya melarang bermasuk positif supaya dia selamat nggak kena bom, itu nggak melarangnya hal yang positif. Mencegah orang supaya nggak jadi korban kena bom. Ini contohnya. Menghalangi orang lain, niatnya apa? Kalau niatnya negatif, maka kata kerja pakai an. Kalau niatnya positif, maka nggak pakai tohnya. Nah, di sini tasuduna, menghalang-halangi orang bisa bila dia menghalangi. Nah, makanya pakai a. Jadi ternyata menghalangi orang lain yang sedang di jalan Allah. Maka itulah fiil atau kata kerja tasuduna, kata menghalang-halangi termasuk perbuatan negatif menurut Allah di situ. Maka kalau tanya 5 tasud yang menghalangi orang lain fisabilillah wantum syuhada'u, padahal kalian itu menjadi saksi bahwa itu amalan yang baik. Kenapa? Nah, ini berarti Allah anggap mereka menghalangi sesuatu yang negatif karena pakai an. Intinya adalah kalau kita berbuat yang negatif di sini contohnya. Melarang anak main di laut misalnya karena tahu tenggelam, pakai an melarang. Seperti itu contohnya. Berikutnya, wal takun minkum ummatun. Wal takun dan hendaklah ada minkum dari kalian ummatun suatu umat, yad'una mereka memanggil, arti bebasnya mengajak, ilal khairi kepada kebaikan, wa ya'muruna dan mereka menyuruh atau mengatakan bil ma'ruf kepada hal yang berkebaikan, wa yahauna dan mereka mencegah atau melarang hal mungkari dari kemungkaran. Lafat yanhauna artinya mereka melarang. Arti bahasanya mereka mencegah. Nah, di ayat ini kemungkaran hal yang buruk secara bahasa apa sih mungkar itu dianggap asing, kata nakirotun. Apa nakiro asing ya? Apa ma'ruf arafai arifu? Kenal. Jadi sesuatu yang ini hikmahnya saja ya. Sesuatu yang dikenal Islam bahwa itu kebaikan namanya ma'ruf. Nah, suatu amalan yang tidak dikenalkan dalam Islam, misalnya suatu kesesatan atau misalnya suatu amalan togut, namanya mungkar. Ini contoh mungkar. Jadi apa? Mencegah kemudian dianggap asing. Kenapa asing? Karena nggak dikenalkan, dianggap asing. Nah, berikutnya, maka dari itulah kata kerja yanhauna, pakai kata sedang an. Kenapa? Karena kemungkaran termasuk konotasi yang negatif. Jadi mereka mencegah kepada dari perbuatan kemungkaran. Jadi kenapa nggak pakai min ya? Kok pakai an? Karena bermaksud mencegah sesuatu yang buruk. Buruk di sini. Yanhauna anil mungkari. Anil munkar. Tanda anil faksai. Pakai an. Tanda pakai an karena bermaksud mencegah supaya nggak berbuat sesuatu yang negatif. Contoh terakhir. Wal afina anin nasi. Wal afina kalau berkata dan orang-orang yang pemaaf. Anin nasi. Kalau berkata biasanya atas perbuatan. Dalam ayat ini, yakni seseorang pemaaf adalah orang yang terbiasa memaafkan. Dan yang negatif, yang buruk terhadapnya. Anin nasi ya. Pakai an apa? Maaf apa barangnya itu memaklumi perbuatan burunya, padahal dia nggak balas, dia nggak marah, nggak sebagainya, memaklumi. Jadi tidak merasa dendam, akan namanya memaklumi intinya itu. Makanya pakai an. Kenapa? Karena perbuatan kepada itu hal yang negatif. Berikutnya, maka dari itulah lafaz al-afina mereka kata sedang an karena keburukan manusia negatif menurut orang itu yang memaafkannya tersebut. Jadi maafkan orang lain itu sama saja hakikatnya mengiyakan, memaklumi sesuatu yang terjadi yang nggak bisa apa ya apa sudah lanjut di sakitnya memaafkannya. Ya, ini suatu negatif. Makanya berbunyi Allah menyukai siapa
Barang siapa pemaaf termasuk perbuatan ihsan maksudnya. Yihul muksinina, orang yang berbuat kebaikan. Ini contoh lafadz an sedang untuk ina. Arti dengan min, kata negatif kepada suatu kata huruf kata bantu. Nama hurufnya apa? Huruf jar. Jar itu amalnya apa? Amalannya kasrokan kata berikutnya. Normalnya doma dikro. Annasu jadi annas. Arti aslinya apa? Tentang. Arti perubahannya apa? Bisa dari. Kalau bermaksud sanad. Apa kondisinya negatif? Kalau dari kata sanad bagi suatu kata kerja. Ini contoh lafadz dan an dalam konotasi perbuatan yang negatif. Sebelum diakhiri materinya, barangkali ada yang tanyakan, silakan dibacakan dari hostnya. Apa aja ini materi hari ini? Silakan kalau ada. Silakan Bapak Ibu sekalian, bagi yang mau pertanyaan sudah saya buka mikrofonnya. Tentang lafadz an untuk malam. Kalau di chatnya belum ada Ustadz yang tanya. Ya, nanti sebentar dulu ya. Nanti kalau nggak sempat tanya atau malam ini bisa tanya dalam grupnya masing-masing. Nanti saya jawab pertanyaannya. Barangkali dalam forum yang singkat ini belum pikirkan tanya apa tentang materi an, boleh nanti silakan menjawab pertanyaannya di grupnya masing dalam grupnya. Itu dulu ya, hari ini materinya singkat tentang lafadz an. Nanti saya bagi filenya juga nih hasil rekaman dari diari Senin mendatang. Itu dulu. Akhir kalam. Wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.